Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengumumkan pihaknya memberhentikan ratusan pegawai dalam upaya bersih-bersih di tubuh internalnya. Tujuannya untuk memperbaiki tata kelola makanan bergizi gratis di periodenya. Hal ini disampaikan Kepala BGN yang baru Sudaryono usai rapat bersama jajarannya siang tadi, pemirsa. Sudaryono tidak menampik perilaku koruptif menjadi salah satu persoalan utama di Badan Gizi Nasional. Maka dari itu, Sudaryono memastikan BGN akan memiliki budaya kerja yang baru dan tegas dalam menindak para pelanggar. Salah satu langkah nyata yang diambil Kepala BGN adalah memberhentikan sebanyak 261 pegawai yang bermasalah. Kami melakukan rapat pimpinan. Dan Ibu semua yang saya hormati, per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non-ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin dan lain-lain. Selanjutnya, proses hukum, ini aturannya mana sih? Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa di zoom gitu nggak usah, ya, di ini aja, semua di nah itu aja, nah nggak bisa. Selanjutnya kami telah memproses, ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Ya, sementara itu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pemerintah berkomitmen terus memperbaiki kinerja program MBG. Salah satunya menerbitkan 414 SPPG yang belum beroperasi, tapi menerima pencairan anggaran sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda, sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Selain itu, dibentuk 11 tim reformasi untuk memperkuat tata kelola MBG yang memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat organisasi dengan menghadirkan tenaga profesional dari beberapa kementerian dan lembaga. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG kembali disorot setelah Kepala BGN yang baru Sudaryono langsung mengambil tindakan tegas, memecat dan menutup ratusan dapur atau SPPG yang bermasalah. Apakah gebrakan ini dapat dianggap sebagai langkah efisiensi dalam penataan program makan bergizi gratis? Lalu langkah ini dapat mengatasi sengkarut dalam program makan bergizi gratis ke depannya. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Hariko Satria dan penggiat MBG Watch Mike Ferawati. Selamat siang Mas Satria dan Mbak Mike, kabar baik? Selamat siang, siap. Ya, ini kita pertama ke Mbak Mike dulu. Mbak Mike, ini kalau misalkan kita lihat langkah ekstrim memecat ratusan pihak sekaligus ini, apakah bentuk ketegasan yang dinanti oleh masyarakat atau tanda kalau seleksi awal program ini masih kurang baik? Ya, terima kasih Mas Noval dengan pertanyaan. Ya, kita baru saja mendengar ya Pak Sudaryono selaku pimpinan BGN yang baru sudah memulai dengan beberapa langkah, salah satu juga dengan menertibkan berbagai SPPG, tetapi yang perlu dicatat lagi, jangan sampai ini hanya langkah-langkah panas di depan ya, tetapi karena ada banyaknya tekanan dari publik ya, dan juga sebenarnya yang patut kita perhatikan lagi bahwa problem MBG tidak bisa dilihat dari sisi-sisi ketegasan yang seolah artifisial saja nih ya, tetapi ada banyak aspek yang perlu dilihat lagi. Bahkan kami dari MBG Watch juga melihat bahwa
dengan segala macam preseden ya, dan juga fakta-fakta dan data yang kita temui ya, ini sebenarnya apa ya, ini sebenarnya sebuah kebijakan yang jangan sampai apa ya, telat dari fakta yang sudah terjadi gitu ya. Ini bagaimana juga dengan penyelesaian yang juga muncul ya, tidak hanya persoalan bagaimana sebenarnya SPPG yang nakal, lalu juga beberapa pekerja atau staf yang juga ditertibkan seperti itu. Tetapi mari kita lihat juga dari hulu konsep MBG yang juga sebenarnya juga perlu diselesaikan gitu ya. Bagaimana juga dengan aliran pendanaan yang itu juga masih simpang siur. Harusnya ini juga disertai Pak Sudaryono juga harus disertai dengan transparansi pendanaan yang betul-betul keluar dan itu juga clear ya, dan itu diterima oleh publik sehingga publik juga tahu apa langkah-langkah yang diambil ini match nggak dengan masalah yang ada seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar panas di depan hanya karena baru terpilih, dan juga banyaknya tekanan publik yang mengatakan program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh dan mungkin harus dihentikan seperti itu, sehingga ini juga kita juga harus melihat apakah pola yang diambil, tindakan yang diambil oleh Pak Sudaryono ini juga punya arah ke depan untuk menyelesaikan problem-problem MBG yang jauh lebih kompleks ya, seperti itu. Oke, ini kita beralih ke Mas Satria. Mas Satria, bagaimana Bakom RI ini menanggapi respon tersebut? Apakah memang ini dari 800 SPPG yang bermasalah, apakah ini artinya kecolongan? Atau memang ini langkah awal untuk ke depannya lebih baik lagi, Mas Satria? Baik, Mas Noval, terima kasih. Mbak Mike, terima kasih atas masukannya. Jadi, apa yang dijalankan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono dan jajaran ini, tujuannya adalah agar masyarakat kita mendapatkan pelayanan yang terbaik dari program makan bergizi gratis ini. Masyarakat yang dimaksud itu masyarakat yang belum mampu, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah 3T. Yang kedua, langkah ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo saat beliau dilantik pada 20 Oktober 2024. Dan sering disampaikan oleh Presiden, bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan. Dan tidak ada yang kebal aturan. Itu selalu disampaikan oleh Presiden. Apakah dia TNI, apakah dia polisi, apakah dia jaksa, apakah dia politisi, apakah dia orang dekat, apakah dia orang jauh, tidak ada yang kebal aturan. Jadi siapapun yang melanggar harus diproses secara hukum. Itu pesan dari Presiden. Kemudian yang ketiga, mengapa Pak Sudaryono dan jajaran mengambil langkah pemecatan ini, yaitu untuk menghormati para pegawai, yang sudah bekerja dengan baik. Jadi Pak Sudaryono ini sangat menghargai setiap keringat dari jajarannya yang di bawah, yang bekerja untuk memenuhi gizi masyarakat ini. Nah, tata kelola yang sehat itu harus bisa membedakan mana yang berdedikasi dan mana yang tidak. Dan Presiden di HUT Polri juga pernah menyampaikan, orang-orang yang benar kerjanya ini harus merasa aman. Sebaliknya, orang-orang yang bersalah itu harus diproses secara hukum. Makanya kemarin kita melihat pengumumannya memang sangat banyak ya yang diberhentikan. Jadi BGN itu memberhentikan 261 personel non ASN. Ya benar, 261. Kemudian 48 orang ASN itu sedang menjalani proses disiplin, bahkan 9 orang itu terancam dipecat, dan 833 dapur itu ditutup secara permanen.
Nah, kami sangat berterima kasih atas kritik dan saran dari masyarakat. Terbukti kritik dan saran dari masyarakat tercatat dalam sejarah perbaikan program makan bergizi gratis di Indonesia. Terima kasih juga kepada Sindo News yang terus memberikan kritik dan saran. Dan jangan berhenti terus kritik, karena memang program ini pantas dikritik ya. Kita baru 19 bulan, kita lihat di Spanyol yang juara dunia itu sudah 120 tahun, Jepang sudah 72 tahun ya, Amerika sudah 80 tahun, India juga 70 tahun. Kita baru 19 bulan dan memang ini sangat membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat. Dan Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kritik itulah yang menyehatkan kita. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi karena banyak beredar disinformasi. Jadi silahkan dicek di internet, silahkan dicek di semua pidato Presiden. Tidak pernah Presiden Prabowo mengatakan siapa yang mengkritik program makan bergizi gratis silahkan ke luar negeri, silahkan pindah negara. Tidak pernah Presiden Prabowo mengatakan hal yang demikian, namun memang sudah banyak video-video yang beredar soal itu. Justru kami sangat berterima kasih kepada kritik dan saran dari masyarakat. Baik. Karena kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan kita semua. Iya, Mas Satria, ini kalau boleh tahu 800 dapur yang diberhentikan, apakah ini angka akhir atau masih akan ada lagi, Mas Satria? Akan terus dilakukan evaluasi. Jadi Mas Sudaryono ini tidak ada konflik kepentingan, beliau tidak punya dapur, bahkan beliau sudah mengingatkan secara terbuka kepada anaknya, kepada istrinya maupun orang-orang dekatnya. Jadi siapapun yang mencoba-coba mengatasnamakan Mas Sudaryono itu silakan diproses secara hukum. Jadi kalau ditemukan ada pelanggaran, ada penyelewengan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar, maka tentu jumlahnya bisa bertambah. Sekali lagi ini program yang suci, tidak boleh ada upaya untuk memperkaya diri, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada maling, karena ini kita harus betul-betul menyadari bahwa yang kita curi, yang kita kurangi, yang kita markup itu yang dirugikan itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita. Jadi tidak ada toleransi soal ini. Mas Sudaryono ini S1-nya di Jepang 5 tahun ya. Kemudian dia doktor dari IPB. Nah, kita optimis ya nilai-nilai etik yang beliau pelajari di Jepang, kemudian nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai disiplin bisa betul-betul beliau terapkan dalam program makan bergizi gratis, utamanya untuk memberantas korupsi, kemudian memberantas pihak-pihak yang ingin memanfaatkan program ini demi keuntungan pribadi. Dan ini sekali lagi kami berterima kasih atas respon positif. Kami sangat berterima kasih kepada yang kami hormati seluruh masyarakat atas respon positifnya terhadap berbagai perbaikan-perbaikan yang sedang dilakukan oleh Kepala BGN, Pak Dr. Sudaryono dan jajaran. Sekali lagi terima kasih kami aturkan. Iya, Mbak Mika, ini informasinya tadi masih perkiraan, kemungkinan masih akan bertambah lagi karena masih dalam proses evaluasi. Artinya 800 SPPG ini bukan angka akhir, melainkan akan ada tambahan jika memang nantinya ada seperti itu. Tanggapannya seperti apa, Mbak Mika? Iya, seharusnya memang seperti itu sejak awal ya. Bagaimana? Karena kan kalau kita melihat ada SPPG yang bermasalah, ada pekerja yang bermasalah, ada tata kelola yang bermasalah. Ini berkaitan dengan konsep awal yang juga tidak disusun atau tidak direncanakan atau tidak dipikirkan dengan matang-matang, sehingga malah akhirnya muncul seperti ini. Dan kita juga akan semakin bertanya-tanya ketika 800 yang sudah terdeteksi dan sudah ditemukan ini bukanlah angka akhir tetapi justru akan bertambah. Ini semakin memperkuat Mas Noval bahwa ada konsep yang secara menyeluruh harus dilihat lagi, bukan hanya sekedar tindakan-tindakan yang potong kompas ya. Ini sudah terjadi banyak, kan persoalannya bukan cuma ada SPPG yang nakal, ada SPPG yang fiktif, ada juga, tetapi ada persoalan bagaimana ini berkaitan juga dengan kesehatan anak-anak itu sendiri. Bahkan sampai saat ini kami MBG Watch belum menemukan data yang bisa memunculkan seberapa signifikan program MBG ini betul-betul bisa menutrisi anak.
yang telah diberikan MBG. Ini juga merupakan bentuk atau sebuah pekerjaan besar yang harus pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan oleh BGN sekarang seperti itu, dan jangan sampai pemecatan, pemberhentian atau penertiban SPPG itu hanya bagian dari kerja-kerja cut off yang tidak menyelesaikan akar masalah dari program MBG ini. Bagaimana juga dengan tuntutan-tuntutan masyarakat ketika MBG ini juga bermasalah dengan bagaimana itu juga bagaimana memperkuat ekonomi kemasyarakatan seperti janji kampanye Pak Prabowo gitu ya. Karena kami masih menemukan bahwa pemilik SPPG itu adalah partai politik, tokoh-tokoh, pebisnis, dan juga TNI Polri yang menjadi protes keras ya dari masyarakat. Kenapa ini tidak juga memberi ruang-ruang bagi janji-janji kampanye yang katanya akan mengangkat UMKM, ekonomi kerakyatan, yang juga mungkin bagaimana memperkuat program-program nutrisi kepada masyarakat dan anak yang sebenarnya dulunya juga sudah baik seperti itu. Sehingga ini juga tidak, apalagi kalau nanti ini datanya bertambah misalnya, ditambah lagi data korupsinya juga bertambah. Ini semakin memperkuat bahwa BGN tak cukup dengan mengganti kepalanya saja atau pemimpinnya saja, tetapi mengganti secara keseluruhan, secara holistik. Bagaimana program ini dikonsep, bagaimana program ini juga membuat sebuah assessment yang kuat. Siapa sasaran penerima program MBG sebenarnya yang harus diberikan? Apakah ini juga menjadi sebuah data yang harus terang-terangan di luar? Apakah semua pemenang tender itu punya data-data di mana mereka nanti akan menyalurkan atau mendistribusikan makanan MBG ini kepada mungkin sekolah-sekolah yang memang betul-betul membutuhkan atau kelompok-kelompok masyarakat yang betul-betul membutuhkan? Karena program ini seolah tidak melihat bagaimana sebenarnya target itu betul-betul disasar, karena setiap jangka waktu tertentu mulai dari anak sekolah, lalu juga ibu hamil, lalu juga bicara ibu lansia dan juga yang lain-lain. Bahkan kami juga mendengar ada sasaran untuk disabilitas. Apa yang menjadi penyebab penambahan atau perluasan penerima manfaat ini diambil oleh para pembuat kebijakan atau para implementator dari program MBG ini? Tentunya ini yang harus didengarkan. Jangan sampai, tentu kita juga harus melihat bahwa ada program MBG ini juga menyasar dengan ketidakmanfaatan dan juga banyaknya pihak sekolah yang sebenarnya merasa bahwa program MBG ini tidak betul-betul dibutuhkan oleh sekolah. Nah, ini bukan sebuah tindakan yang sebenarnya juga bisa menyeluruh yang bisa kita lihat. Sehingga kalaupun ini mau dilanjutkan, jangan juga cuma hanya berhitung bahwa ada SPPG yang efektif, SPPG yang nakal, atau juga tata kelola yang buruk. Tetapi ini adalah penyelesaian menyeluruh termasuk proses hukum para pimpinan atau elit BGN yang juga tersangkut masalah korupsi. Ini juga harus diselesaikan, bukan menjadi karena ini ada tindakan yang betul-betul sekarang sedang masif dilakukan oleh Pak Sudaryono selaku pimpinan BGN, dan tetapi ini juga tidak boleh menutup proses-proses yang memang sudah harus diselesaikan. Siapa yang bersalah, siapa yang mengkorupsi, siapapun itu mulai dari tingkat atas maupun itu juga harus diproses. Jangan menghilangkan hanya karena terfokus pada situasi-situasi yang ingin diselesaikan misalnya secara insidental seperti yang dilakukan oleh Pak Sudaryono saat ini. Itu menurut kami, Mas Noval. Iya, Mas Satria, ini tadi informasi dari Mbak Mika bahwa rakyat atau masyarakat membutuhkan sebuah data yang transparansi terkait seberapa signifikan keberhasilan dari MBG. Dari Bakom RI sendiri, tanggapannya seperti apa? Apakah memang dari BGN sendiri sudah bisa memberikan data seperti itu? Atau gimana, Mas Satria? Terima kasih, Mas Noval, Mbak Mika. Memang sekarang dalam proses perbaikan website dari BGN. Nanti sistem itu bisa dilihat di sana. Kemudian para orang tua juga bisa mengetahui para orang tua juga bisa mengetahui anaknya dapat program MBG dari sekolah mana, siapa kepala SPPG-nya. Nah, ini sistemnya sedang dirapikan. Terima kasih sekali lagi atas masukannya.
Kemudian mengenai UMKM, setuju sekali, itu berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, itu 86% dari SPPG itu sudah melibatkan lebih kurang 2 sampai 3 UMKM. Ini akan terus didorong karena ini perintah Presiden dalam peraturan Presiden nomor 125. Nah, sistemnya memang sekarang sedang diperbaiki. Nah, mengenai apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Mika juga mengenai sasaran ya, memang di awal program makan bergizi gratis ini anggarannya juga sudah sangat diefisiensikan. Dulu di masa kampanye itu diwacanakan 450 triliun, kemudian setelah Pak Prabowo terpilih menjadi 335 triliun, kemudian diefisiensikan lagi menjadi 268 triliun, kemudian 229 triliun. Dan akan terus diefisiensikan. Dan kami menyampaikan juga bahwa program makan bergizi gratis ini bukan pemborosan ya. Sekali lagi, program makan bergizi gratis ini bukan pemborosan. Jadi mengapa hampir seluruh negara di dunia ini memberikan makan di sekolah kepada pelajarnya. Jadi tujuannya adalah untuk pemerataan kualitas SDM sejak dini. Jadi bentuk pelaksanaan MBG ini bermacam-macam ya di berbagai negara itu. Ada yang universal, semuanya diberikan ya, seperti di Finlandia itu universal, kemudian Korea Selatan itu juga universal, tidak melihat latar belakang ekonomi, semuanya diberikan. Kenapa seperti itu? Ini untuk menghindari stigma negatif di sebuah sekolah, ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, jadi sekali lagi, mengapa sebetulnya negara-negara itu mengapa hampir semua negara itu memberikan program makan di sekolah? Karena negara-negara itu berpikirnya jauh sekali ke depan. Jadi negara di luar negeri itu, mereka itu berpikir bahwa biaya yang dikeluarkan untuk makan bergizi di sekolah saat ini itu jauh lebih kecil dibandingkan lonjakan biaya kesehatan di masa depan akibat gizi buruk, kemudian akibat anak gampang sakit, dan turunnya produktivitas. Sehingga mereka tidak mau menyesal di masa depan karena menolak program pemenuhan gizi warganya. Nah, utamanya untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan seluruh pelajarnya. Nah, Pak Prabowo sudah memikirkan ini sejak tahun 2006. Sejak 20 tahun yang lalu, beliau sudah menginginkan di Indonesia ini ada program makan di sekolah untuk seluruh pelajar. Dan sama seperti di India itu, saya ingat saya juga universal ya. Nah, sekarang kita sekarang Indonesia lebih terfokus karena memang kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya fokusnya sekarang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian saudara-saudara kita yang belum mampu, kemudian juga saudara kita yang mengalami kemiskinan ekstrim. Baik. Apalagi mengenai hukum ya. Nah, hukum ini juga tadi saya setuju yang disampaikan sama Mbak Mika. Terus Ibu Mika, penegakan hukum tidak berhenti ya, tidak berhenti sama sekali. Terus pihak-pihak yang bersalah akan terus diproses. Ini sebagai gambaran ya, di Korea Selatan itu program makan bergizi itu dimulai tahun 2011. Itu ada di websitenya UGM juga dijelaskan. Dimulai tahun 2011. Semuanya dapat. Nah, di tahun 2015 itu terjadi korupsi di Korea Selatan. Nah, ada perbaikan tata kelola. Jadi justru sekarang ini sudah tertanam di pimpinan BGN sampai ke SPPG tidak ada yang kebal aturan. Siapapun yang melanggar aturan, apapun jabatannya, siapapun dia akan ditindak. Nah, Presiden sudah menyampaikan soal ini. Tidak ada MBG ini program yang suci, tidak boleh untuk memperkaya diri. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Mas Sudaryono ini, kita optimis perbaikan-perbaikan akan terus berjalan. Dan perlu kami sampaikan juga, Mas Dar, pola kerjanya seperti itu. Jadi
minggu ini diselesaikan masalah ini, dilaporkan. Minggu ini diselesaikan masalah ini, terus dilaporkan, terus dilaporkan. Jadi perlahan-lahan 1, 2, 3, 4, 5, Baik. 10 tantangan-tantangan itu bisa diselesaikan. Baik, Mas Satria, ini kan ada 800 dapur yang ditutup dan ratusan pegawai juga diberhentikan seperti itu. Apakah ini nantinya akan menjadi tantangan BGN sendiri, melihat kita tujuan dari MBGN sendiri adalah memang untuk memberikan nutrisi kepada beberapa anak dan juga tadi beberapa target masyarakat lainnya seperti itu. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dan bagaimana apakah nantinya akan diisi lagi SPPG-nya, diaktifkan lagi atau seperti apa nantinya ke depannya, Mas Satria? Pak Sudaryono sebagai Kepala BGN sudah menjelaskan dapur yang ditutup secara permanen tentunya penerima manfaatnya dipastikan akan tetap menerima makan bergizi gratis. Nanti teknis di lapangannya sedang dikoordinasikan dengan daerah terkait gitu. Kemudian Pak Sudaryono kemarin juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah, pimpinan puskesmas, pimpinan posyandu, kemudian wali murid agar terus mengawasi program ini. Jadi seperti yang Mas Noval tanyakan tadi, itu tidak ada kekhawatiran kita terus para penerima manfaat tidak menerima MBG lagi, mereka akan tetap menerima MBG. Justru ini sekali lagi ini dilakukan agar SPPG yang sudah berjalan dengan baik terus semakin membaik gitu. Karena kalau penegakan aturan tidak dilakukan, itu lama-lama SPPG yang sudah berjalan dengan baik ini, itu mereka merasa, loh yang tidak baik kenapa tidak ditindak. Nah demikian juga dengan pemecatan, lebih kurang pemecatan dan pemberian sanksi kepada yang dipecat itu 261, kemudian yang sedang dalam proses itu 48. Nah, demikian juga dengan pegawai-pegawai BGN yang sudah bekerja dengan baik. Nah, kalau mereka melihat ada teman-teman dia yang tidak baik, tidak jujur, korupsi, kemudian tetap dibiarkan bisa berkantor di BGN, pasti lama-kelamaan keikhlasan mereka terganggu, semangat kerja mereka terganggu. Maka ini memang pemecatan yang sepertinya yang bisa dibilang yang terbesar ya selama 2 tahun ini untuk satu instansi pemerintahan. Jadi ini betul-betul bersih-bersih dan itulah ketegasan dari Mas Sudaryono sebagai kepala dan jajaran sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Iya, apakah nantinya berarti akan ada lagi perekrutan karyawan baru untuk tiap SPPG yang memang diberhentikan seperti itu berarti Mas Satria ya? Mengenai perekrutan nanti akan disampaikan oleh Badan Gizi Nasional. Saya khawatir kalau saya sampaikan lewat Sindojus ini informasi saya belum lengkap. Takutnya nanti ada kekurangan informasi sehingga masyarakat salah tangkap. Jadi sekali lagi saya mohon maaf belum bisa menyampaikan terkait itu. Nanti sama-sama kita tunggu pengumuman dari Badan Gizi Nasional. Dan kalau biasanya sudah diumumkan disertai dengan rilis pers, kemudian disertai dengan pengumuman di berbagai media sosial begitu. Tapi kira-kira akan ada pengisian karyawan baru berarti Mas Satria? Karena kan 800 SPPG ini kan akan kosong seperti itu. Iya, perubahan ada memang ya? Setiap perubahan tentu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi ini Mas Dar sudah menyampaikan apa yang menjadi tantangan di depan kita hadapi. Bahkan yang datang berdemonstrasi pun ditemui sama Mas Sudaryono, yang protes semuanya ditemui, semuanya dicarikan solusi. Jadi kita optimis. Jadi masalah ini kalau polanya Pak Sudaryono itu kan sudah kelihatan ya. Jadi dia jadi cara kerja Pak Sudaryono ini semuanya kita bisa melihat. Jadi beliau melis daftar masalah, kemudian dari daftar masalah itu dibuat 3 prioritas masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Sudaryono kemarin, kemudian diselesaikan satu-satu, diumumkan prosesnya sampai di mana, kemudian terus begitu. Jadi setiap minggu itu selalu ada berbagai masalah yang berhasil diselesaikan. Nah, kuncinya adalah di
salah satu kuncinya adalah di integritas dan kapasitas dari kepemimpinan itu juga. Iya. Jadi kalau selama ini kami sangat memahami kalau ada yang pesimis, kalau ada yang ragu dengan Pak Sudaryono mungkin belum sepenuhnya mengenal beliau. Beliau ini anak bapak ibunya petani dari Grobogan, kemudian lulusan dari Jepang, D3-nya lulusan dari Jepang, kemudian doktornya dari IPB. Baik. Sangat memahami pangan, rantai pasok, dan memang terbukti selama menjadi Wakil Menteri Pertanian, beliau hadir di berbagai talkshow di kampus-kampus dan sudah teruji secara intelektual maupun pengalaman lapangan. Baik Mas Satria, ini kita ke Mbak Mika. Mbak Mika, kita lihat banyak sekali isu yang mengatakan bahwa ada KKN untuk penerimaan karyawan SPPG seperti itu gitu kan. Dan ini kita lihat ada 800 dapur yang diberhentikan, otomatis akan ada perekrutan baru seperti itu tadinya katanya. Dan untuk meminimalisir adanya KKN dalam perekrutan karyawan di dapur ataupun juga di tubuh setiap MBG ataupun BGN gitu ya. Bagaimana MBG Watch melihat ini dan ada saran nggak dari Mbak Mika? Ya, meskipun tadi belum dijawab secara clear ya, ataupun secara pasti ya bahwa pengisian SPPG yang kosong akibat diberhentikan atau staf yang diberhentikan juga belum ada sebuah kepastian ya bagaimana ini nanti akan diisi lagi. Meskipun kalau tadi katanya bahwa MBG ini harus terus ya karena ini program yang baik, tentunya kan tidak mungkin ya posisi yang kosong ini akan dibiarkan kosong karena ini berkaitan dengan kinerja atau efisiensi atau efektivitas dari menjalankan program MBG itu sendiri. Tetapi problemnya juga bagaimana sebenarnya pemilihan ini juga harus menempuh pada mekanisme-mekanisme yang standar ya. Bagaimana mekanisme pengadaan, bagaimana mekanisme perekrutan ataupun bidding di awal itu bukan diberikan kepada orang-orang terdekat atau kepada mereka-mereka yang juga sebenarnya maaf kata kalau saya mau boleh ngomong langsung yang menjadi bagian dari concern dari MBG Watch adalah kebanyakan para pemilik SPPG itu adalah mereka-mereka yang dekat dengan circle dari rezim yang sedang memimpin saat ini seperti itu ya. Bagaimana ini terbuka termasuk janji Prabowo pada kampanyenya bahwa ini akan membuka ekonomi kerakyatan, bagaimana bidding atau rekrut atau perluasan pembukaan kesempatan untuk membangun dapur-dapur MBG ini diberikan kepada sebesar-besarnya pengembangan ekonomi di kawasan sebuah program MBG itu berjalan seperti itu. Nah ini kan harus terlihat bagaimana kita tidak pernah tahu bagaimana mekanisme tender MBG itu SPPG itu dilakukan. Semuanya dilakukan tiba-tiba sudah ada para tendernya sudah terjadi dan ternyata yang kita lihat kalau tidak salah data dari ICW dan TI ya Transparansi Internasional ya menunjukkan siapa pemilik SPPG itu. Di situ menunjukkan bahwa sebenarnya ada ruang-ruang yang tidak dibagi secara setara kepada mereka-mereka yang katanya ingin ditingkatkan secara ekonominya. Dan sekali lagi MBG Watch tidak mengatakan bahwa program MBG ini adalah program yang tidak baik ya. Program ini baik, tetapi problemnya ini banyak masalah. Dan boleh sedikit lagi Mas Noval, agak kurang bijak ketika kita juga mengkomparasikan Indonesia dengan Finlandia atau negara-negara lain yang mungkin sudah menjalankan program semacam MBG ini. Karena mereka tidak punya problem lapangan pekerjaan yang susah ya, mereka tidak punya problem kesehatan, mereka tidak punya problem-problem yang berkelindan seperti yang dialami oleh negara Indonesia pada saat ini ketika program MBG berjalan, sehingga sangat tidak apple to apple ya untuk membandingkan apa program MBG yang dilakukan di Finlandia yang kita tahu bahwa negara Finlandia ini adalah negara yang cukup stabil ekonominya, yang dia juga kesejahteraannya juga stabil sehingga tidak cukup baik ketika kita juga membandingkan bahwa MBG itu juga akan baik seperti itu karena problem kita MBG di Indonesia dengan pelaksanaannya, efisiensinya dan juga kalau ini dibilang sebagai pemborosan itu bagian yang kita amati bahwa ini sangat tidak efisien dan tidak efektif seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Bike Ferawati sebagai pegiat MBG Watch dan juga sebelumnya ada Mas Satria sebagai tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah.
Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Terima kasih. dialog Sindo Siang hari ini. Terima kasih Mas Satria juga Mbak Mika. Sama-sama Mas Nov. Pemirsa, kita ke informasi lain, polisi tetapkan 7 tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Tersangka dibagi dari klaster pengerusakan dan penganiayaan. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan keprihatinan serta duka mendalam atas bentrokan di Jalan Tambak Matraman, Jakarta Pusat yang menelan 1 korban jiwa. Selain telah menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat, Pram juga meminta para pelaku bentrokan ditindak tegas. Melakukan dan menginstruksikan kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guna menjaga situasi agar tetap berjalan dengan kondusif dan damai. Pemerintah Jakarta sepenuhnya menaruh harapan setinggi mungkin kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, sebagai Gubernur Jakarta, saya menghimbau kepada semua masyarakat kita untuk kepala dingin, tidak melakukan tindakan provokasi yang berpotensi untuk memperluas konflik, tidak menyebarkan informasi atau disinformasi yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak merusak. Konflik antara Arab Saudi dengan Houthi terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Siang.